Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini melanjutkan belajar database MySQL ya. Kita sudah sampai ke tahap belajar tipe data. Sebenarnya tipe data ini digunakan untuk apa ya? Jadi kita tahu data, misal data formulir, formulir data diri itu ya. Kan ada nama, ada tanggal lahir, ada nomor KTP gitu ya. Nah, itu, apabila dikelompokkan datanya atau, ditipekan ya, ditipekan, maka, secara awam di sini ada secara awam, kita mengenal namanya data teks ya. Ya, nama itu kan teks gitu ya. Kemudian ada data angka, angka bulat gitu ya. Kemudian angka desimal gitu ya. Kemudian, tanggal gitu ya secara awam. Tapi secara database, tipe data itu dikelompokkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Misal tipe angka tadi, disebutnya integer, di database disebutnya integer, bilangan, eee, desimal atau pecahan itu di sini disebutnya real. Teks itu, ya teks di sini ada char, varchar, teks gitu ya. Kemudian ada tanggal tadi, temp di sini, datetime, temp. Nah, kemudian ada binary. Nah, ini sebenarnya digunakan untuk menyimpan gambar, contohnya ya menyimpan gambar. Kemudian ada spatial geometry. Ya, ini untuk poligon, untuk apabila teman-teman sudah pernah melihat aplikasi GIS ya, itu kan disimpannya menggunakan geometri ini. Nah, saran dari saya, pahami saja ini, eee, tahu membedakan antara tipe data, tahu membedakan antara angka, huruf, atau teks gitu ya, tanggal gitu ya. Jadi di sini ada integer untuk angka, desimal juga angka tapi yang, pecahan ya. Kemudian ada kalau integer itu bulat, kemudian ada date untuk tanggal gitu ya. Nah, date itu ada, tanggal-tanggal tanpa jam, ada tanggal dengan jam, ini datetime itu tanggal dengan jam. Timestamp ini ketika, membuat tabel, nah nantinya akan di-set otomatis ya, ini. Ini mirip dengan datetime bentuknya. Jadi ada tanggal, ada jamnya gitu ya. Ini ada varchar, varchar ini untuk teks, varchar. Nah, bedanya char dengan varchar apa ya? Char ini ketika kita sudah menentukan panjang karakternya, maka kalau tidak salah, teorinya itu, eee, yang tersimpan di database, tersimpan di memori itu sesuai panjang karakternya itu. Jadi misal ada 5, kita ngesetnya 5 karakter, tapi kita hanya mengisi 3 karakter, maka yang tersimpan tetap 5. Berbeda dengan varchar. Varchar itu dari variabel karakter ya. Jadi ketika kita ngesetnya panjangnya itu 10, kita hanya ngisi 3, maka secara, tersimpan di memori itu 3 gitu ya. Kalau tidak salah teorinya seperti itu. Ini ada teks ya. Teks ini digunakan untuk menyimpan karakter yang panjang atau misal apa ya, kalau blok ya, blok-blok itu kan panjang ya kata-katanya atau kalimatnya itu disimpannya di teks. Kemudian ada JSON. JSON ini, data biasanya digunakan untuk web service, tapi ini digunakan untuk menyimpan umumnya apabila datanya itu, lebih dari satu, tapi diinginkan disimpan dalam satu field atau satu kolom gitu. Misalnya, Excel tuh ada satu kolom, nah itu menginginkan tersimpan tuh lebih dari satu data gitu. Itu bisa menggunakan JSON.
Kemudian ada enum. Nah, ini enum juga ini, digunakan untuk menyimpan, eee, enum ini digunakan untuk, ada pilihan gitu ya, pilihan pilihan yang tersimpan. Misal, eee, apa namanya, jenis kelamin. Nah, itu bisa di-set, laki-laki atau perempuan. Nah, itu hanya bisa dipilih antara laki-laki dan perempuan. Itu masuk ke order ini ya, selain data yang lain itu. Nah, contohnya, ini contohnya. Misal formulir data diri, ini pemilihan tipe datanya atau leng-leng kurang G ini. Nah, misal ada no KTP, nama, tanggal lahir, jenis kelamin ini ya, dan seterusnya. Ini kita cocokkan dengan satu-satu. No KTP ini integer. Integer ini leng ya, leng itu panjang karakter yang dapat ter ter tersimpan. Maksudnya no KTP rata-rata menggunakan 16 digit angka gitu ya. Nah, bisa jadi, angkanya itu awalnya itu nol, awalnya nol, paling depan. Itu tidak bisa dikategorikan dengan integer ya, karena integer ini kan bilangan bulat, kecuali awalnya itu 1 sampai 9. Nah, itu baru bisa dikatakan integer. Tapi kalau, eee, awalnya nol, walaupun dia angka semua, dia, langsung dikategorikan ke varchar saja, disimpan ke varchar. Kemudian ada nama. Nama ini menggunakan varchar ya, karena dia teks gitu ya. Tanggal lahir, ini bisa date, tanggal gitu ya. Jenis kelamin, ini bisa char, varchar, atau enum. Nah, pertanyaannya, kenapa ini sebenarnya kan ini bisa enum gitu ya, kenapa bisa varchar, bisa char ini ya. Sebenarnya, ketika enum, enum itu kan kita mengesetnya kan terbatas ya. Misal untuk jenis kelamin hanya laki-laki dan perempuan gitu ya. Tapi, eee, ada data yang sifatnya kategori, misalnya kategori ada, set awalnya tuh 5 kategori gitu ya. Kita sudah set enum itu. Ketika ada penambahan satu kategori, maka akan merubah, eee, rancangan database-nya. Nah, itu paling aman ketika kita mengeset yang sifatnya sudah ditentukan, tapi suatu ketika dia bisa berubah, maka di-set saja varchar. Nah, nanti datanya, misal ada kategori 5 itu ya, eee, kita menentukan saja untuk kategori 1, kategori 2, kategori 3. Jadi disimpannya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nanti di, eee tabelnya itu ada komen untuk menyimpan, maksudnya satu tuh untuk data apa, 2 itu untuk data apa itu ya. Nah, nanti coba contohnya nanti. Kemudian ada alamat nih, ada varchar tapi tidak ada lengnya. Artinya ini varchar secara default, secara data penuh ya, kalau tidak salah itu ada 500 karakter atau berapa gitu ya, kalau tidak salah. Kemudian riwayat hidup tuh misalnya, dia cerita, riwayat hidup gitu ya. Nah, itu kita simpan aja sebagai teks. Kemudian ada pekerjaan. Pekerjaan ini bisa integer, bisa varchar. Maksudnya pekerjaan ini diketik, maksudnya diketik atau pilihan gitu misalnya. Kalau diketik gunakan varchar, kalau pilihan umumnya kan dipisah antara tabel data diri dengan tabel pekerjaan. Maka ditentukan, ID-nya, pekerjaan ID ini di yang punyanya tabel pekerjaan. Nah, nanti ini ketika merancang database, memang benar-benar diperhatikan ya, benar-benar ditentukan gitu. Kemudian status menikah ini mirip dengan jenis kelamin tadi, bisa enum atau varchar. Gaji, gaji itu sifatnya bukan desimal, integer ya, angka bulat ya. Kemudian misal dia punya luas tanah atau luas rumah itu desimal karena bisa koma.
dan foto wajah. Nah, foto wajah kenapa varchar tidak menggunakan bold ya, menggunakan bloat. Nah, karena, umumnya para programmer itu tidak menyimpan gambar itu di database. Rata-rata dia di folder, eee, folder apa, programnya, atau dia disimpan di database khusus untuk, eee, gambar. Tujuannya apa? Biar tidak lambat dalam, menjalankan database yang data. Nah, terus apa yang disimpan nih untuk foto ini hanya disimpan lokasi penyimpanannya saja, gitu. Misal di direktori mana gitu ya. Nah, untuk sidik jari ini JSON. Kalau foto wajah misalnya satu foto ya, satu foto lokasinya. Tapi kalau sidik jari misalnya 10 jari gitu ya, dia bisa disimpan dalam satu kolom menggunakan data JSON. Yang disimpan apa? Ya alamat, ininya, URL-nya atau posisi dia menyimpannya di mana gitu ya. Nah, dengan ini bisa menyatakan bahwa secara umum data yang sering digunakan tuh ada ini ya, ini sudah umum sekali. Ada integer, varchar, date, varchar. Nah, enum ini bisa kita buang, kita gunakan varchar saja. Nah, tapi tetap ada kesepakatan antara yang merancang database dengan programmernya gitu ya. Nah, teks, varchar. Nah, yang kita perlu perhatikan yaitu length-nya, length. Kapan kita menggunakan length, kapan menggunakan varchar, menggunakan teks gitu ya. Untuk length atau panjang karakternya ini kita, biasanya melihat bahwa datanya itu rata-rata panjangnya berapa, maksimalnya tuh berapa gitu ya. Misal no KTP itu secara secara dirancangnya atau secara default-nya itu 16 ya, kita tentukan saja 16 karakter gitu. Nah, kembali lagi tadi ada nol di depan nggak? Kalau ada nol di depan maka dia pakai varchar gitu ya. Nah, untuk nama ini paling panjang berapa? Misalnya 50 karakter, paling panjang termasuk spasi-spasinya ya. Nah, kasih aja 50, tapi kalau kurang panjang ya kasih aja 150 atau 100 itu tidak masalah. Kemudian ada varchar, nah dan teks. Nah, ini bedanya apa ya? Pernah, saya baca komentar gitu ya, kenapa tidak menggunakan teks saja semuanya, harus ditentukan, tipe datanya gitu ya. Sebenarnya, pada saat ini atau zaman sekarang kan yang namanya penyimpanan data kan, namanya penyimpanan atau hard disk itu kan, tidak terbatas ya, ininya, kapasitasnya ya. Nah, pada zaman dulu kan, masih terbatas tuh, masih berapa giga gitu ya. Makanya ditentukan tipe datanya. Untuk saat ini sebenarnya, untuk menghemat memori gitu ya, perlu juga ditentukan karena semakin banyak data yang tersimpan, maka akan me apa, akan banyak juga data, penggunaan memorinya gitu ya. Nah, makanya, ditentukan pula antara varchar dan teks. Pastinya ketika penggunaannya varchar dengan teks ini akan, secara fisiknya, penyimpanan fisiknya pun akan berbeda gitu ya. Atau secara, searching searching kan, searching data itu akan berbeda antara varchar dengan teks gitu ya. Makanya tetap dibedakan antara varchar dengan teks. Kita tentukan saja varchar ini, walaupun tanpa lag, tanpa length ya tadi, tanpa pembatasan karakter, dia terbatasi kalau tidak salah ada 500 karakter. Untuk alamat itu kan memang panjang tapi tetap ada batasannya ya, pakai aja varchar gitu ya. Kecuali yang sifatnya tidak terbatas, yaitu bisa teks gitu, untuk karakternya. Seperti itu, kemudian untuk
contoh di database nanti, ini kemarin sudah instalasi Laragon ya, di sini nyalakan saja, kemudian masuk ke Heidi. Nah, ini buat dulu database-nya tes. Ini hanya menunjukkan letak tipe data, penentuan tipe data. Ini kan ada membuat database, kemudian tabel. Nah, ini membuat kolom-kolomnya ya. Ini kolom 1, kolom 2. Misalnya ID. ID sama nomor identitas itu berbeda ya. Nomor identitas misal KTP atau apa, itu berbeda. ID ini ketika dibuat kan dia ada istilahnya increment ya. Jadi ketika dia mengisi data, dia otomatis mengisi angkanya 1, 2 gitu, urut gitu ya. Misal data nama, data KTP, ya itu akan mengisi otomatis. Tapi kalau nomor identitas, dia kan manual ya, tapi unik juga. Tidak boleh sama dengan yang data satu dengan data yang lain gitu ya. Nah, umumnya dibedakan gitu. Jangan sampai ID ini menggunakan nomor identitas. Umumnya seperti itu. Nih, tadi untuk contoh-contoh tipe datanya seperti ini. Cukup banyak. Nah, untuk ID ini integer tanpa length. Nah, ini bisa digunakan untuk primary key. Untuk key nanti ada pembahasan lain gitu ya. Yang penting eh, paham dulu tipe data gitu. Misalnya ini varchar ya, misalnya 16 itu. Karena dia ada eh, angka 0 di depan, tidak bisa dikategorikan integer, dia varchar gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.